konten yang bisa dikatakan special edition ya. Dan keberadaan gue hari ini lagi di kafe, salah satu kafe di Jakarta. Tingkat kota ada, sampai ke tingkat KPU RI bang, coba bang. Padahal ya ada yang Islam selalu dikambing hitam, itu gimana? Yang gue denger kan abang kan sebagai tokoh toleransi agama nih bang, tokoh lintas agama. Itu gimana tuh bang? Bahkan saya melihat ada beberapa analisa pasca daripada 2011 itu sudah menurun. Artinya inilah yang membuat sekarang tadi Pak Ketum bilang sendiri terkait dengan masalah demo orang lapar itu bisa gelap mata, bisa marah gitu. Nah, welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Welcome to channel Akmaliansyah Official. Hari ini gue lagi bikin konten yang bisa dikatakan special edition ya. Dan keberadaan gue hari ini lagi di kafe, salah satu kafe di Jakarta Timur, yang memang kumpulnya para aktivis nih ya, daerah Jakarta Timur nih. Nah, di samping gue ini ada ketua cabang HMI, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Pusat Utara. Nah, samping gua nih Ferry Iswan, Bang Ferry. Beliau juga salah satu mantan ketua Dewan Kota Jakarta Pusat. Nah, dan beliau juga sebelumnya menjadi anggota KPU Jakarta Pusat, seperti itu. Nah, langsung aja nih ya. Banyak hari ini banyak hari ini yang pengen gue tanyain nih, karena hari ini kan banyak masyarakat coba berasumsi gitu karena banyak rasa kesal terhadap pemerintahan hari ini. Tetapi dari aspek ilmu hukumnya kan nggak ada yang ngerti ya. Ya mungkin sebagian ada lah yang paham, tapi kan masih banyak masyarakat kita yang memang cenderung emosi, kesal gitu. Nah, hari ini kita kupas nih, mungkin kulit sampai ke daging-dagingnya ya. Oke, langsung aja nih, langsung dari Bang Ferry nih. Pertama nih, Bang Ferry, tentang pemilu bang. Ini banyak masyarakat kecewa bang, kecewa tentang pemilu kemarin ya, antara Jokowi dan Prabowo, yang katanya banyak kecurangan di tingkat KPU bang, tingkat PPK, PPS gitu bang. Nah, terus sampai ke tingkat kota ada, sampai ke tingkat KPU RI bang, coba bang. Padahal ada yang namanya rapat pleno di situ, katanya ada yang bermain. Itu gimana tuh bang? ya secara normatif aturan itu dibuat udah sedemikian rupa hampir nyaris nggak ada celah, karena ada keterlibatannya selain penyelenggara ada pengawas, ada tim independen, bahkan termasuk pesertanya pun juga terlibat dalam proses pengawasan. Nah, persoalannya kan sekarang ini ketika peserta pemilu sendiri nggak siap melakukan pengawasan, nggak siap optimal untuk terlibat aktif dalam proses pelaksanaan pemilu ini, ya akhirnya menjadi celah, jadi ruang bahwasanya ada kecurangan. Semua sangat mungkin bisa dilakukan oleh penyelenggara, bisa dilakukan oleh pengawas, bisa dilakukan oleh peserta itu sendiri ya. Nah, tinggal bagaimana instrumen-instrumen penyelenggara ini terlibat secara optimal dan bersungguh-sungguh untuk melakukan penyelenggaraan itu secara fair. Kan kita juga nggak nutup kemungkinan bahwa ada peserta pemilu yang juga ngotot misalnya ya, berupaya dengan berbagai cara, salah satunya misalnya money politik. Ini sebuah pelanggaran yang agak sulit di pembuktiannya. Terus mobilisasi massa ya, mungkin kalau di kota-kota besar relatif mudah dimonitor ya, banyak yang kontrol, tapi kalau di daerah-daerah terpencil sangat mungkin. Nah, oleh karena itulah peran partai yang harus mampu mendeteksi. Persoalan saksi aja, jangankan di daerah, di Jakarta aja banyak saksi-saksi partai yang nggak kredibel, nggak punya kemampuan, dia hanya mencatat, menyalin dan lainnya. Tapi bang, sebenarnya bisa nggak sih bang main curang itu bang? Ya, sangat mungkin, kenapa enggak? Bisa ya? Meskipun kalau bicara secara sistem hampir nyaris sulit kalau nggak mau paham betul. Misalnya dalam teknik administrasi misalnya, kecurangan dilakukan oleh PPS, itu sangat sulit. Karena PPS ketika melakukan kecurangan kan terevaluasi nanti di tingkat kecamatan. Nah, di mana peran saksi-saksi partai itu? Gitu.
Dan sistem itu sekarang kan udah pakai digital. Begitu angka itu diculik, maka terakumulasi, kemudian nanti akan menimbulkan miss jumlah, ya. Kalau nggak ngerti cara mencurinya, gitu kan? Misalnya kita comot partai ini pindahin ke partai yang lain, nanti akan ketahuan di jumlah. Oke, berarti nggak akan ketemu angkanya nanti ya Bang, yang dicampurin oleh para saksi ya Bang ya? Iya. Nah, terus Bang, dengan nih, gue coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari isu-isu yang beredar di media sosial nih Bang. Tentang, kondisi negara hari ini nih Bang. Ini kan kita maju dikit nih Bang, masalah isu Islam nih Bang. Lagi-lagi nih, Islam di Indonesia selalu dikambing hitamkan nih Bang. Nah, sebentar. Ini dari Badai nih, Ketum Cabang HMI Jakarta Pusat nih. Itu gimana Dai? Dari teman-teman menyikapi itu, dari teman-teman HMI atau dari kalangan organisasi Islam menyikapi terhadap isu-isu yang Islam selalu dikambing hitamkan itu gimana? Yang pertama, saya melihat bahwasanya memang pasca daripada 2 pemilu terakhir ini, karena memang kontestannya cuma 2, jadi ada sebuah polarisasi yang masif, ada sebuah dikotomisasi yang memang secara terstruktur yang membuat masyarakat terbelah menjadi 2. Nah, apalagi seiring dengan kita tahu rentetan peristiwa-peristiwa seperti Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Ahok gitu kan, yang memang dengan kata-katanya yang kurang sangat memprovokatif gitu kan, sehingga membuat gelombang arus besar massa yang sangat masif dan membuat kemarahan, tentunya umat yang merasa dirugikan itu meluap. Artinya disinilah kalau saya melihat awal-awal daripada sebuah dikotomisasi yang sangat besar, karena memang kalau kita mengacu kepada Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, seharusnya saya melihat kayak seperti kasus Ahok itu, harusnya saya melihat semua umat beragama itu marah, karena memang kalau ada satu yang berpotensi merusak daripada persatuan tersebut, itu seharusnya bukan cuma umat yang dirugikan yang marah, tapi seluruh umat beragama, tentunya lintas agama. Nah, inilah yang menjadi rentetan itu, sehingga terbawa dari Pilpres 2014 ke Pilpres 2019, sehingga Islam seakan-akan tuh menjadi kambing hitam. Seakan-akan kita itu berada di sebuah negeri yang paradoks, yang memang kalau ketika kita mengacu kepada sejarah, yang mana para ulama-ulama kita yang berjuang hebat untuk memerdekakan Indonesia pun, saya pribadi menganalisa tidak juga kita terlepas daripada jasa-jasa peran-peran umat-umat selain daripada umat Islam. Tapi memang kalau misalkan kita bicara perjuangan, kita bicara dalam konteks ukuran, tentu saja umat Islam punya pengorbanan yang lebih besar. Tapi mengapa keadaannya sekarang justru malah diputarbalikan? Seakan-akan justru pemberontakan atau justru revolusi atau justru perlawanan itu malah timbul dari umat Islam. Ini ada apa gitu? Artinya ada sebuah hal yang memang membuat semua itu seakan-akan seperti distorsi. Jadi ketika kita menampilkan, ketika kita menonjolkan ajaran-ajaran yang memang secara kafah yang ada di agama kita, khususnya di Islam, itu seperti sebuah paradoks. Nah, terus bagaimana nih Bang dari aspek toleransi beragama nih Bang? Karena yang gue dengar kan Abang kan sebagai tokoh toleransi agama nih Bang, tokoh lintas agama. Nah, itu gimana tuh Bang? Iya, agama kan sekarang dijadikan juga sebagai simbol perlawanan ya. Bisa jadi karena pertama faktor ketidaksukaan aja, tapi agama lah yang paling efektif strategis untuk dijadikan modal untuk pergerakan. Faktanya sebetulnya gini, demokrasi yang udah dibangun sejak reformasi sebetulnya mekanisme kepemimpinan udah selesai. Ketika misalnya gini, presiden nggak mungkin 3 periode ya. Terus kedua, presiden nggak mudah dijatuhkan. Kenapa? Kalaupun dijatuhkan, hal-hal yang sangat prinsip,
dalam rangka stabilitas negara kan. Misalnya presiden melakukan pidana berat, korupsi, melakukan perbuatan tercela, terus atau udah tidak lagi memenuhi syarat undang-undang, itu yang bisa menjatuhkan. Ya, artinya kita boleh kecewa tapi nggak mesti marah. Bisa jadi pilihan kita ini sekarang kita kecewa dengan pilihan yang sekarang ini, tapi memang dalam konteks demokrasi nggak bisa kita punya alasan untuk serta-merta menjatuhkan pemerintahan selama 3-4 poin tadi tidak terpenuhi. Karena yang bisa menjatuhkan presiden itu satu tadi, ketika dia melakukan pidana berat, melakukan tercela misalnya, terus kemudian korupsi dan tidak lagi memenuhi syarat jadi presiden. Nah, yang dilakukan secara konstitusional. Selebihnya kekecewaan kita terhadap misal kebijakan-kebijakan dia yang terkesan di mata kita nggak pro rakyat. Ya itu nanti kita ungkapkan dalam apa? Kita cegat di pilu akan datang, jangan pilih lagi. Nanti itu. Kalau pesan yang kita tangkap dari demokrasi yang sekarang ini. Oke, kita langsung masuk nih berarti nih ya ke intinya nih. Nah, gimana pandangan Ketum Bade sendiri nih terhadap tadi yang artinya kekecewaan masyarakat terhadap Jokowi, maunya turun lengser gitu kan. Nah, tapi dari pandangan teman-teman aktivis itu bagaimana sih? Gitu. Yang pertama, kami melihat sebagai mahasiswa, indeks demokrasi kita itu sedari 2015 itu menurun. Bahkan saya melihat ada beberapa analisa pasca daripada 2011 itu sudah menurun. Artinya inilah yang membuat hal-hal yang memang dicita-citakan para tokoh-tokoh reformasi kita itu tercederai. Maka dari itu 2019 itu kita pernah melakukan gerakan dengan hashtag reformasi di korupsi. Karena memang cita-cita dan tujuan daripada reformasi itu telah tercederai, sehingga membuat masyarakat ini sekarang ini enggan untuk mengkritik, enggan untuk memberi saran pandangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Karena memang kita, apalagi kejadian-kejadian sekarang gitu kan, ketika ada yang namanya tumpang tindih regulasi, seperti kita kan kalau turun ke jalan itu kan dilindungi oleh undang-undang. Tapi semenjak zaman rezim Jokowi ini kita seakan-akan tuh dipersulit, bahkan terkesan dibungkam begitu ketika kita turun ke jalan. Nah, ketika kita mengkritik sekarang ini dengan seni, dengan puisi, dengan kita mural grafiti dan menulis hal-hal yang tentang berbau kritikan pemerintah di media sosial, kita dikenakan undang-undang ITE itu kan. Jadi kita itu sebagai kami sebagai mahasiswa merasa gamang tak berpegang. Jadi harus seperti apakah kita mengingatkan pemimpin-pemimpin kita ini, karena memang kritik pun terkesan dilarang. Bang, gua nggak mau ngebatasin juga nih Bang sekarang Bang. Jadi kita ngobrol santai, tektok aja Bang. Menurut Abang gimana tuh Bang kalau masalah mural ya kan? Sedangkan memang kan gua dengar kan ada peraturan daerah memang tidak boleh mencoret-coret di fasilitas umum gitu Bang. Tapi nyatanya kan Pemda juga ada, setiap kepala daerah ingin menghias gitu Bang, mencoret-coret dengan keindahan di fasilitas umum Bang. Ya, kalau soal masalah moral memang kalau kita lihat dari konteks Perda sah-sah aja. Tetapi timing nggak tepat ketika orang mengekspresikan kekecewaan kepada rejim yang sekarang ini berkuasa, terus kemudian tiba-tiba muncul. Padahal sebelum-sebelum juga udah banyak yang melakukan aksi-aksi seperti itu, tapi karena nggak terkait dengan kekuasaan, tuh jalan-jalan aja. Banyak coret-coret. Dari zaman Soekarno itu Bang? Oke lah. Artinya gini, coret-coret itu udah berlangsung, bukan baru ini aja. Iya. Tapi ketika orang lagi mengekspresikan kekecewaannya, dia tiba-tiba kok tegas betul untuk hal yang begini. Nah, akhirnya kesimpulannya problem di negeri ini adalah penegakan hukum. Demokrasi oke lah, kita terima siklus 5 tahun. Kita cegat nanti presiden kalau macam-macam. Tapi ketika bicara penegakan hukum yang nggak adil, itu yang membuat masyarakat terakumulasi mengekspresikannya. Apalagi sekarang tadi Pak Ketum bilang sendiri terkait dengan masalah demo nggak boleh, ini dihambat, dipersulit. Itu kan menunjukkan bahwa nggak ada semangat demokrasi dari penguasa sendiri, ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ke depan yang harus dilakukan sekarang nih
nggak ada saluran yang efektif bagaimana mengontrol pemerintah. Ya, kita udah nggak percaya sama DPR, kita nggak percaya sama pemerintah. Nah, kalau melalui saluran konstitusional tadi, impeachment misalnya, impeachment prosesnya lama. DPR sidang dulu, ajukan dulu ke MK, MK sidang berbulan-bulan, kemudian balik lagi ke DPR, DPR membawa ke MPR, itu berbulan-bulan. Panjang ya bang prosesnya. Bisa 6 bulanan minimal. Belum nanti ekses sosialnya di bawah, akan ada pro kontra. Nah ini kan juga nggak mudah juga. Ya akhirnya satu-satunya jalan untuk ekspresi kekecewaan orang pada penguasa, revolusi sama mengundurkan diri, kan itu. Karena memang presiden kita nggak ada ya bang ya, melakukan pidana juga enggak gitu ya bang ya. Ya selama nggak ada bukti. Selama nggak ada ya, bukti. kan MK tidak menghukum soal masalah pidananya, dia hanya memutuskan bersalah dan tidak bersalah. Yang kemudian di DPR diproses sampai ke MPR, MPR kemudian minta jawaban dari pemerintah. Nah bisa jadi dinyatakan salah di MK, tapi sampai di MPR kemudian nyatakan dimaafkan. Ya kan bisa aja, karena pertimbangan mungkin kekuasaannya tinggal berapa bulan lagi misalnya, ya kan, atau masih bisa ditolerir kesalahannya. Jadi memang agak sulit untuk menjatuhkan pemerintahan secara konstitusional. Nah sekarang persoalannya sekarang nih yang lagi berkembang ini kan soal penegakan hukum. Banyak proses-proses hukum yang dianggap tidak fair misalnya, yang mengakibatkan orang kecewa mengekspresikannya, kemudian bisa jadi terakumulasi, ditambah lagi di tengah pandemi ini orang lapar. Orang lapar itu bisa gelap mata, bisa marah gitu. Nah itu akan bisa memicu terjadinya aksi besar-besaran. Oke bang, jadi gue pengen gue potong nih part 1 sampai di sini dulu ya, ntar kita lanjut lagi. Oke, gue Akmaliansa Official, tunggu video di part 2. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official, hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.